Halo teman-teman, di video ini kita akan ngebahas tentang operator aritmatika dan prioritasnya. Dan yang kedua kita akan ngebahas ekspresi campuran. So, langsung aja kita ke bagian yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke operator aritmatika yang ada di bahasa pemrograman C++, kita review dulu operator aritmatika pada matematika. Operator aritmatika pada matematika adalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada pemrograman komputer, simbol untuk tambah dan kurang itu sama, tapi untuk simbol kali itu kita menggunakan bintang, dan untuk simbol pembagian itu kita menggunakan slash ke kanan. Sekarang lihat ekspresi matematika berikut. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian ekspresi berikut 4 ditambah 6 dibagi dengan 2, ini hasilnya berapa? Tentunya kita evaluasi dulu dong yang ini. Jadi 4 ditambah dengan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, maka ini hasilnya adalah 7. Begitu juga dengan operasi matematika ini. 2 ditambah dengan 3 dikali dengan 4. Maka dari itu, ini hasilnya adalah 3 kali 4 dulu yang kita kerjakan. Berarti 2 ditambah dengan 12 sama dengan 14. Lalu kemudian bagaimana kalau kita pengen 4 ditambah 6 dulu yang kita evaluasi? Maka dari itu kita harus berikan tanda kurung. Jadi ekspresinya menjadi seperti ini. 4 ditambah 6 dibagi dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 10 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Begitu juga untuk ekspresi yang ini, 2 ditambah 3-nya pengen kita evaluasi terlebih dahulu. Maka tinggal tambah tanda kurung aja. 2 tambah 3, buka kurung tanda kurung, dikalikan dengan 4. Maka ini hasilnya adalah 5 dikalikan dengan 4. Maka ini sama dengan 20. Terlihat ya prioritasnya di sini, bahwa prioritas tanda bagi itu lebih tinggi daripada tanda penjumlahan. Prioritas tanda perkalian juga lebih tinggi daripada prioritas tanda penjumlahan. Jika kita ingin mendahulukan atau memprioritaskan tanda penjumlahan, maka jangan lupa berikan tanda kurung. Maka dari itu, prioritasnya adalah kali dan bagi ini lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Apa yang prioritasnya lebih tinggi daripada kali dan bagi? Yaitu kita harus berikan tanda kurung. Oke, sesimpel itu. Kita udah review sedikit. Mari kita sekarang masuk ke prioritas operator aritmatika di C++. Nah, sekarang kita masuk pada operator aritmatika pada pemrograman C++. Nah, di sini bisa dilihat ini operator tambah, penjumlahan, operator pengurangan, sama simbolnya dengan operator aritmatika. Nah, untuk operator perkalian yang ini, yang tanda simbol bintang, oke. Dan kemudian ada pembagian, di aritmatika tuh kayak gini simbolnya tadi. Nah, terakhir ada modulus atau sisa bagi. Lalu gimana cara kerja operator modulus atau kadang disebut operator modulo? Nah, perhatikan statement berikut. Dalam matematika, kalau kita tulis seperti ini, 5 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 2,5. Tapi, kalau di pemrograman, 5 dibagi 2, hasilnya 2. Oke? Nah, sementara 2 dikali 2, itu berapa? 4. Nah,
Kalau kita kurangin nih, 5 dikurang dengan 4, jadi 5-nya pindah ke sini ya. 5 dikurang 4, hasilnya adalah 1. Nah, proses ini itu sama dengan 5 modulo 2. Itu hasilnya adalah 1. Gitu. Selanjutnya contoh lain. Misalnya, kita punya angka 4. Kita bagi dengan 8. Berapa nih hasilnya? 0,5. Ini di matematika. Kalau di pemrograman, 4 dibagi dengan 8, hasilnya 0. Oke? Nah, kemudian, kalau kita kalikan, 8 dikali 0, berapa nih? 0. Nah, kemudian kita pindahkan 4-nya ke sini. 4 dikurang 0 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Jadi, kalau 4 modulo 8, ini berapa? Nah, 4. Bisa dilihat ya polanya. Ini 4 hasilnya, ini 4, ini 1, ini 1. Oke, sekarang pakai versi visualisasi. Misalnya gini, kita punya garis. Oke. Selanjutnya di garis ini ada titik-titik nih. Nah, di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kemudian kita punya 5 modulo 2. Ini ada angka 2, kita pindahin ke sini. Nah, 2 dikali berapakah supaya sama dengan sesuatu yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 5. Oke, jadi cara bacanya gini. 2 dikali berapa supaya hasilnya adalah yang terdekat dengan 5 atau sama dengan 5. Nah, jawabannya adalah 2. Di mana 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi kita lihat titik angka 5 itu ada di sini. Oke. Nah, terus kemudian kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti ada di sini, di 2, di 4, kemudian di 6. Nah, manakah yang paling dekat atau manakah yang kurang dari 5? Yaitu ada nilai 2 dan nilai 4. Nah, dari 2 dan 4 ini manakah yang paling dekat dengan 5? Yaitu 4. Oke. Kemudian 4 dengan 5 selisihnya berapa nih? Selisihnya 1. Gitu. Maka dari itu 5 modulo 2 hasilnya adalah 1. Yang ini. Oke. Nah, sekarang kita ilustrasikan juga yang 4 modulo 8. Nah, dilihat di sini ada angka 8. Oke. Nah, 8 dikali berapakah supaya hasilnya sama dengan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, berapa nih angka yang warna orange yang di sini? Oke, ini adalah 0. Nah, kemudian 4 ini dikurang dengan 0 yang ini sama dengan berapa? Sama dengan 4. Itulah mengapa 4 modulo 8 adalah
4. Sekarang kita lihat visualisasinya. Nah, jadi tadi kita punya 4 modulo 8 sama dengan berapa? Sekarang kita punya garis di sini, 4. Oke. Nah, warna 8-nya aku ganti dulu jadi warna kuning. Oke. Nah, faktor 8 itu berapa sih? Ada 8, ada 16, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian 0 juga dihitung. Jadi kan 8 kali 0 sama dengan 0, itu yang ini. 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Itu yang ini. Nah, berapakah faktor 8 ini yang nilainya berada di area sebelah kiri garis batas kita, yaitu 4. Berapa nih? Ternyata 0. Oke. Nah, karena 0, berapakah jarak antara 0 ke 4? Nah, ternyata jaraknya 4. Berarti di sini adalah 4. 4 modulo 8 sama dengan 4. Oke, gitu ya cara kerja operator modulus atau operator modulo. Selanjutnya kita bahas operator dan prioritas. Nah, dalam aritmatika kita udah ketahui bahwa kali dan bagi yang ini lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Nah, untuk operator modulo sama nih prioritasnya dengan kali dan bagi. Nah, di program ini kita akan mendemonstrasikan cara kerja operator aritmatika. Kemudian kita akan mendemonstrasikan prioritas operator aritmatika ini. Oke. Nah, di sini program yang aku buat hanya ada di void setup. Jadi void loop sengaja dikosongin. Kemudian seperti biasa ini di baris 2 aku inisialisasi serial karena kita akan menggunakan komunikasi serial untuk menampilkan karakter. Selanjutnya di bagian 3, di baris 3 sampai dengan baris 6 itu ada 4 variabel A, B, C, dan D di mana A bernilai 20, 10, 5, dan 3, cek 1, 2, 3. Di mana variabel A bernilai 20, kemudian variabel B bernilai 10, C 5, dan D 3. Nah, semuanya bertipe integer. Oke. Kemudian di sini ada operasi A plus B, kemudian ini ada A minus B, A kali B, A bagi B, kemudian yang ini ada A modulo C dan A modulo D. Nah, nilai A adalah 20, nilai B adalah 10, berarti di sini hasilnya harusnya 30. Kemudian di sini hasilnya seharusnya 10. Selanjutnya di bagian A kali B ini adalah 200 hasilnya. Selanjutnya A bagi B itu harusnya 2. A modulo C berarti 20 modulo 5 hasilnya 0. Dan A modulo D 20 modulo 3 hasilnya adalah 2. Sekarang mari kita buktikan. Pertama kita compile dulu. Selanjutnya kita copy ke simulator kita. Kita buka serial monitor. Dan kita run. Oke, nah di sini kelihatan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Ini adalah hasil dari eksekusi kode program pada baris 7 dan 8. Kemudian 20 minus 10 adalah 10. Ini eksekusi dari program 10 dan 11. Kemudian pada baris 13 dan 14, A dikali B sama dengan 200. Ini 20 kali 10 sama dengan 200. Selanjutnya baris 16 dan 17, A bagi B hasilnya 2. Selanjutnya A modulo C hasilnya 0. Dan terakhir A modulo D hasilnya 2. Oke? Nah, sekarang mari kita ngebahas prioritas operator aritmatika. Nah, kalau di sini kita hanya pakai 2 operan,
nanti kita akan pakai 3 operan. Oke, aku bikin dulu programnya. Nah, sekarang kita mendemonstrasikan prioritas operator. Nah, di sini ada A minus B dibagi C. Ini untuk yang baris nomor 9. Nah, A dikurang B, 20 dikurang 10 dibagi dengan nilai C-nya adalah 5. Nah, ini sama dengan 20 dikurang 10 bagi 5, 2. Maka hasilnya adalah 18. Oke, selanjutnya di sini A kurang B dulu yang kita kerjakan, di mana 20 dikurang 10, kemudian baru kita bagi dengan C, yaitu 5. Maka ini hasilnya adalah 10 dibagi 5 dan hasilnya sama dengan 2. Oke, selanjutnya A plus B dibagi C. Nah, di sini B dibagi C dulu nih yang didahulukan. Maka dari itu nilai A-nya 20 ditambah dengan B-nya 10 dan C-nya 5. Maka 20 plus 10 dibagi 5 sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 10 bagi 5, 2. Maka dari itu hasilnya adalah 22. Kemudian yang di bawahnya kita kerjakan yang 20 plus 10 dulu. Oke. Kemudian kita bagi dengan C-nya 5. Maka ini hasilnya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke. Bisa kelihatan ya bahwa ini sama seperti operasi aritmatika. Jadi operator aritmatika di pemrograman sama dengan di matematika. Nah, sekarang untuk modulo. Nah, modulo itu level prioritasnya sama dengan pembagian dan perkalian. Oleh karenanya, di sini nilai B 10 ditambah dengan nilai C 5 dimodulo dengan nilai D 3. Maka ini hasilnya adalah 5 modulo 3 dulu yang dieksekusi. Berarti 10 ditambah 5 modulo 3 adalah 2 dan hasilnya adalah 12. Selanjutnya, kalau kita pengen B plus C-nya dulu yang didahulukan, kita harus tambahkan tanda kurung. Maka dari itu 10 plus 5-nya dulu yang dieksekusi, baru di modulo dengan 3. Nah, di sini hasilnya adalah 15 modulo 3 sama dengan 0. Oke? Nah, selanjutnya kemudian kalau misalkan level prioritasnya sama nih. Nah, ini pembagian dan perkalian level prioritasnya sama. Maka akan dievaluasi dari kiri ke kanan. Kemudian nilai E itu adalah 30 dibagi dengan nilai C5 dikali dengan nilai D3. Maka hasilnya adalah 30 bagi 5 dulu yang dikerjakan, yang dievaluasi. Maka ini hasilnya adalah 6 dikali 3. Dan hasilnya adalah 18. Selanjutnya yang di bawah, kalau kita pengen C dikali D-nya dulu nih yang dievaluasi. Maka dari itu 30 dibagi 5 kali 3. Nah, ini hasilnya adalah 30 dibagi dengan 5 kali 3, yaitu 15. Maka hasilnya adalah 2. Oke ya? Nah, ini udah ada semua jawabannya. Dan tujuan program ini dibuat adalah untuk mendemonstrasikan prioritas operator antara pembagian, perkalian, dan juga modulo, di mana itu adalah level prioritas yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian apa prioritas yang lebih tinggi lagi? Nah, kalau kita pengen mendahulukan operasi tertentu, kita harus tambahkan tanda kurung. Oke? Kayak gitu. So, sekarang baris nomor 9 sampai dengan baris nomor 16, kita lihat perilaku programnya seperti apa. Seperti biasa kita compile dulu. Ketika udah nggak ada error, langsung kita copy ke simulator kita. Kemudian kita compile, kita accept, dan kita run. Nah, ini hasilnya udah keluar. Nah, di sini bisa dilihat baris pertama pada serial monitor
itu adalah eksekusi dari baris nomor 9 di kode program kita, di mana tadi kita udah coba evaluasi ekspresi matematika ini, hasilnya adalah 18. Dan benar ya, 18. So, terverifikasi bahwa caranya adalah 10 dibagi 5 dulu, kemudian barulah 20 dikurang 2, hasilnya 18. Selanjutnya, baris nomor 10, hasilnya adalah 2. Kita lihat di serial monitor, hasilnya 2. Nah, jadi kalau kita pengen mendahulukan evaluasi operan tertentu atau evaluasi ekspresi tertentu, dalam konteks ini A minus B dulu yang kita dahulukan, kita harus tambahkan tanda kurung. Oke, hasilnya 2. Nah, selanjutnya di baris 11 hasilnya 22, dan di baris 12 hasilnya 6, di baris 13 hasilnya 12, kemudian di baris selanjutnya 14 hasilnya 0, dan di baris 15 hasilnya 18, di baris 16 hasilnya 2. Nah, sekarang kita masuk ke ekspresi campuran. Oke, bisa dilihat di sini ada tabel di mana ada ekspresi, kemudian ada bilangan bulat atau bilangan desimal. Ini adalah kolom yang nanti kita mau checklist dan hasilnya berapa. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke tabel ini, kita bahas dulu apa itu operator dan operan. Nah, sekarang mari kita lihat ekspresi berikut. A ditambah B sama dengan hasil. Nah, A dan B itu dinamakan operan. Kemudian yang tanda plus dinamakan operator. Oke. Nah, nanti hasilnya di sini, sebelah kanan sama dengan. Oke. Maka ini adalah operan 1, A operan 1, B operan 2. Oke. Sekarang lihat. Kalau semisal operan 1 bertipe integer, operan 2 bertipe integer, maka hasilnya bertipe integer. Kalau operan 1 bertipe float, operan 2 bertipe integer, maka hasilnya float. Kalau ini operan satunya bertipe integer dan operan 2 bertipe float, maka hasilnya adalah float. Kemudian, kalau keduanya float, maka hasilnya float. Oke, jadi salah satu aja bernilai float, maka hasilnya akan float. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tabel ekspresi tadi. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel nomor 1, pada baris nomor 1, salah satu operannya bernilai float, maka hasilnya akan float atau bilangan desimal. Ini adalah 6,5. Kemudian pada baris selanjutnya, pada baris 2, di sini 5 dikurang 3,5. Nah, salah satunya float, maka hasilnya akan float. Ini adalah 1,5. Oke, kemudian pada baris 3, 5 kali 2,5. Ini hasilnya adalah 10, betul? Tapi karena salah satu operannya adalah float, maka hasilnya adalah 10,0. Secara eksplisit dikatakan 10,0, walaupun dalam matematika 10,0 dan 10 itu sama. Tapi dalam pemrograman ditunjukkan 10,0 ini supaya mengindikasikan bahwa tipe datanya berbeda. Bukan tipe data integer, tapi tipe data floating point atau yang ada titik desimal. Jadi ini bertipe data double atau float. Nah, maka bilangan desimal. 5 dibagi 2,5. Ini juga sama nih. Ini 2. Tapi hasilnya akan menjadi 2,0. Karena salah satu operan bernilai bertipe float. Selanjutnya 2 dibagi 4. Nah, harusnya hasilnya 0,5 nih. Tapi enggak. Dalam pemrograman ini hasilnya adalah 0. Oke, maka dia bilangan bulat. Kemudian 10 dibagi 4. Kedua-duanya sama-sama bilangan bulat. Harusnya hasilnya 2,5. Tapi enggak, ini hasilnya adalah 2. Oke, ini bilangan bulat nih hasilnya. Nah, terakhir
si kasus unik. Jadi 5,5 modulo 5. Mungkin teman-teman akan menjawab, wah ini hasilnya pasti 0,5 nih. Bukan. Jadi ini adalah error sintaks. Jadi untuk operator modulo, kita nggak bisa pakai suatu value atau suatu nilai yang bertipe float. Ini nggak bisa. Jadi ini error sintaks ya. Oke, sekarang mari kita buktikan di pemrogramannya. Kita masuk ke Arduino dan simulator Uno Ardusim. Nah, di sini ada program di mana kita mendemonstrasikan ekspresi campuran. Oke. Nah, sebelumnya kita udah ngelihat tabel ekspresi campuran dan kita evaluasi masing-masing ekspresi. Nah, di sini ada ekspresi campuran 3 plus 3,5, maka hasilnya akan menjadi bilangan desimal juga yaitu 6,5 bertipe float. Selanjutnya 5 dikurang 3,5, maka hasilnya adalah 1,5 bertipe float. 4 kali 2,5, maka ini hasilnya adalah 10,0. Selanjutnya 5 bagi 2,5, ini hasilnya adalah 2,0. Selanjutnya 2 dibagi 4, ini hasilnya adalah 0 dan bertipe integer. Dan pada baris 9, 10 bagi 4, idealnya hasilnya harusnya 2,5, tapi dalam pemrograman hasilnya adalah 2 bertipe integer. Dan yang pada baris 10 ini adalah sintaks error, 5,5 modulo 5. Nah, pada baris 10 ini kita buktikan dengan cara kita coba compile, akankah ini sintaks error atau enggak. Nah, ternyata sintaks error. Bisa dilihat di sini message-nya, invalid operands of types double and integer to binary operator modulo. Oke. Nah, oleh karena itu kita komen aja di sini control slash sehingga compile bisa sukses. Selanjutnya kita copy aja programnya dan kita pindahkan ke simulator kita, set, kemudian kita buka serial monitor, kemudian kita run. Nah, bisa dilihat di sini, pada baris 4, 3 plus 3,5, hasilnya ada di baris 1 serial monitor, 6,5. Pada baris 5 program kita, hasilnya 5 minus 3,5, hasilnya ada di baris 2 serial monitor, 1,5. Kemudian baris 6, 10,0, baris 7, 2,0. Di sini pada serial monitor, betul juga 10,0 dan 2,0. Selanjutnya baris 8 dan baris 9, hasilnya 0 dan 2 bertipe integer. Nah, bisa dilihat di sini 2,0 dan 2 ini beda. Karena 2,0 adalah tipe float dan 2 adalah tipe integer. Oke, clear ya sampai sini? Terakhir, untuk review pemahaman kalian, silahkan cek link di deskripsi. Link tersebut mengarahkan kalian ke Google Form ini. Jangan lupa untuk diisi ya. Oke, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Terima kasih.